Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Ramdhani. Saya Monika Jara Utami. Di sini kami akan melakukan konseling sebagai salah satu dari tugas dari mata kuliah KIE. Konseling yang akan dilakukan yaitu konseling terkait penggunaan insulin pada pasien diabetes. Yuk kita saksikan. Ya, silakan. Silakan masuk. Iya. Baik, silakan duduk dulu. Terima kasih. Oke. Baik, perkenalkan saya Fikri Ramdhani. Di sini saya sebagai apoteker yang akan melayani dalam melakukan konseling kepada Mbak. Oke, untuk sebelumnya saya boleh minta waktu untuk melakukan konseling sekitar 10 menit. Apakah bersedia? Bersedia. Oke, jadi tujuan konseling ini supaya pada nantinya Mbak tahu terkait penggunaan obat insulin ya, supaya nanti tahu penggunaan insulin itu bagaimana, tata cara gimana, efeknya juga bagaimana. Oke, sebelum masuk, boleh saya menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Atas nama siapa? Atas nama Monika. Oh iya, kamu Monika ya, Monika. Tanggal lahirnya berapa? 5 Juni 5 Juni ya, tahun 2004. 2004. Oh, 2004, oke. Alamatnya? 53. Alamat 53 ya. Iya. Oke, jadi ini adalah obat insulin ya, insulin Lantus 30 unit, dosis 30 unit. Sebelumnya apakah kakak ada alergi? Enggak ada. Enggak ada alergi ya. Iya. Oke. 2004 berarti masih belum hamil kan ya? Iya. Belum nikah kan? Belum. Oke. Apakah aktif rokok? Kebetulan enggak. Alkohol? Enggak juga. Oke, baik ya. Kemudian saya akan mengonfirmasi beberapa hal ya. Apakah tadi dokter mungkin menjelaskan terkait fungsi obat ini apa? Nah, menurut pemahaman kakak tadi apa ini? Buat apa insulin ini? Tadi sih kalau menurut pemahaman saya sih insulin ini tuh buat menstabilkan gula darah saya. Oke, untuk menstabilkan gula darah ya. Iya. Oke, apakah kakak tahu terkait penggunaannya itu bagaimana? Belum tahu, soalnya belum dijelasin sama dokternya. Tadi dokternya belum menjelaskan ya. Iya. Kemudian apakah tadi dokter juga menjelaskan terkait harapannya, mungkin harapan setelah di terapi insulin ini? Tadi sih dokter bilang harapannya setelah saya memakai insulin ini gula darah saya itu tuh kembali normal gitu, sama stabil gitu gula darahnya. Oke, baik ya. Jadi ini adalah insulin ya, namanya insulin Lantus. Ya. Ini ada contoh insulinnya. Kebetulan insulinnya ini sama persis dengan apa yang kakak dapatkan ya, insulin Lantus. Dan kebetulan ini kakak tadi mendapatkan dosis 30 ya. Oke, jadi untuk insulin Lantus ini karena kakak mungkin baru pertama kali ya? Iya, baru pertama kali menggunakan. Mm-hmm. Nah, karena baru pertama kali menggunakan, maka ini harus disimpan dulu di suhu dingin atau di suhu 2-8 derajat lah. Biasanya di freezer ya. Jadi nanti ditaruh dulu kalau udah dibawa di sini, jadi nanti taruh dulu di freezer ya. Nah, itu. Terus kalau kita ingin menggunakan nih, nanti setelah dari freezer kita taruh terlebih dahulu di suhu ruang, simpan terlebih dahulu di suhu ruang ya selama 30 menit ya. Fungsinya untuk apa? Supaya nanti alirannya itu, insulinnya itu tidak menyumbat ketika disuntikan ya. Karena kalau tadi masih beku mungkin akan sakit ya, akan menyumbat ya, makanya harus disimpan di suhu ruang dulu. Kemudian sebelum digunakan nanti harus kocok-kocok terlebih dahulu ya, di sini ya, ini kocok, kemudian di roll kayak gini supaya apa? Supaya nantinya itu insulin itu sama dengan suhu tubuh kita. Oke. Nah, kemudian sebelum kakak nanti menggunakan insulin ini, nanti kakak harus trial terlebih dahulu, trial untuk 1 unit dosis atau 2 unit dosis ya. Jadi insulin ini tadi ada jarumnya, jadi dibuka dulu ya, kemudian dimasukin jarumnya, kemudian diputar ya, kemudian nanti dibuka lagi, terus jarumnya ada kan di sini. Nah, nanti untuk menggunakannya kita kan tadi kita mau trial dulu untuk 2 unit dosis, jadi diputar dulu.
diputar sampai ada angka 2. Ada kan angka 2? Iya ada. Ya ada. Kemudian kita lihat apakah ada gelembung atau tidak ya. Kalau ada gelembung cukup disentuh seperti ini aja ya, supaya gelembungnya hilang, sampai gelembungnya hilang ya. Kemudian nanti ketika penggunaannya ya tadi ibu jari harus di sini ya, di atas, kemudian 4 jari lainnya tuh di pennya. Nah jadi gini ya penggunaannya, itu juga harus lurus. Nah kemudian kalau udah kita tekan nih, kita tekan sampai angka 0, kemudian bakal ada cairan. Coba di sini lihat apakah ada cairannya. Iya ada. Oke, kalau udah ada cairannya berarti itu bisa menandakan bahwa insulin ini bisa digunakan gitu. Oke. Sebelum kita menggunakan insulin, ada baiknya kita cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian kita ambil swab ya, swab alkohol atau alkohol swab itu nanti kita oleskan ke area yang ingin kita suntikan. Nah, di area mana aja sih yang bisa disuntikan? Di area lengan bagian atas di sini, bisa kanan atau kiri ya. Ini atau di sini. Kemudian di area perut. Atau bisa juga di area paha. Bisa paha kanan ataupun paha kiri. Nah, tapi biasanya penggunaan yang paling mudah itu di bagian perut ya. Jadi nanti posisinya seperti ini, nanti di area perut. Jadi tadi alkoholnya dioleskan berarti di area perut seperti itu. Nah, tadi lantus ini ibu 30 unit kan, dosisnya 30 unit. Nah, berarti ketika ibu ingin menggunakan, berarti nanti diputar dulu atasnya ya, diputar sampai angka 30. Coba dilihat. Udah angka 30? Iya. Oke, udah angka 30. Jadi nanti si ibu jarinya di mana tadi? Ibu jarinya di jarinya ya. ibu jarinya di atas. Kemudian 4 jarinya itu di pennya. Nah, kemudian kalau sudah kita cuci tangan dulu, kemudian kita bawa alkohol swabnya, kemudian olesin di bagian perut karena kita mau nyuntikinnya di bagian perut. Nah, setelah itu kita suntikan di area perut, tapi harus lurus ya, jangan begini, tapi harus lurus begini. Kita tekan ya, jangan langsung dicabut, tapi kita tekan sampai angka 0. Coba lihat nih. Nah, nanti harus sampai angka 0 lagi ya, sampai angka 0. Nah, tapi jangan langsung dicabut juga kalau udah angka 0, tapi ditunggu sampai 10 detik baru kita cabut pistolnya, juga kita lepas. Nah, setelah itu si jarumnya kita cabut lagi ya, masukin lagi, diputar lagi, kemudian jarumnya dicabut lagi. Nah, oke. Jadi udah ya. Kemudian kalau udah, nanti si insulinnya kita simpan lagi di suhu ruang. Jadi penyimpanannya, kalau tadi kan kita di pendingin ya, kalau pertama kali. Nah, karena kita udah menggunakan, maka insulinnya kita simpan aja di suhu ruang. Nah, untuk jarumnya jangan ditaruh di sembarang tempat, takutnya hilang atau takut nanti sama anak-anak ya, kalau punya adik. Nah, jadi nanti disimpan di tempat-tempat khusus lah untuk jarumnya, takutnya hilang gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya akan menanyakan terlebih dahulu ya, untuk memastikan ibu paham atau tidak terkait penggunaannya. Bisa? Oke, kalau bisa dijelasin boleh. Oh iya. Tadi tuh saya kan dapat insulin laktus ya. Lantus dapat insulin lantus itu 30 unit per harinya. Terus buat cara pemakaiannya itu sebelum, kan ini saya baru pertama kali nih, jadi harus dimasukin dulu ke lemari pendingin gitu. Terus habis itu kalau misalkan saya memakai si insulin ini, terus ditaruh dulu di suhu ruang sama 30 menit gitu, biar dia tuh nggak beku pas dipakai. Nah, sebelum ke pemakaian si insulinnya, saya itu harus trial dulu buat memastikan si insulin ini tuh bisa digunakan apa enggak gitu kan ya. Dan nah, caranya itu saya kan udah ditaruh nih di suhu ruang 30 menit. Terus habis itu dipasang nih si jarumnya, dipasang si jarumnya, habis itu diputar. Kalau udah, nanti buat trial itu dicoba di 1 atau 2 unit dosis. Terus jadi kita ini di setting lah di 1 sampai 2 unit dosis. Kalau misalkan udah di setting, habis itu
buat apa ya, buat megang si insulin ini tuh si jempol saya tuh taruh di tempat pemencet ini tombolnya, terus si 4 jari saya itu ditaruh di pennya. Kalau misalkan udah saya kebuat penyuntikannya itu tuh bisa di lengan, bisa di perut, sama bisa di paha. Tapi keseringannya itu tuh di perut biar mudah gitu buat penyuntikannya. Nah jadi buat cara itu kan tadi langsung di suntikin aja ke perut gitu, tapi harus lurus. Terus habis itu kalau misalkan udah pas disuntikin itu tuh lihat dulu sampai 0. Kalau misalkan udah 0, tunggu dulu 10 detik, jangan langsung dicabut. Kalau misalkan udah 10 detik, barulah si pen ini tuh dicabut gitu. Kalau misalkan udah setelah pemakaian, saya itu nggak perlu simpan lagi nih si insulinnya di lemari pendingin gitu, cukup disimpan di suhu ruang. Terus habis itu si jarumnya dilepas lagi, habis itu disimpan di tempat khusus biar nanti nggak hilang sama dijauhi dari jangkauan anak-anak gitu. Oke. Terus tambahannya tadi ada yang kelewat. Jadi setelah disimpan di suhu ruang, setelah ditaruh di pendingin, nanti setelah disimpan di suhu ruang jangan lupa dikocok terlebih dahulu ya. Oh iya. Kemudian di roll dulu. Biar apa tadi? Untuk menyesuaikan dengan suhu tubuh. Oh, iya. Oke. Kemudian ada tambahan lagi ya. Jadi tadi kan mau ke perut nih, kita mau menyuntikkan ke perut. Jadi kalau hari ini kita nyuntikin di perut di sini itu harus dijarakin. Kalau besoknya mau nyuntikin harus dijarakin 2 atau 3 cm. Jadi jangan di tempat area suntik yang sama. Oke? Oke, ada yang ditanyakan dulu? Kalau kan saya dapatnya 30 unit per hari ya Kak ya. Nah itu saya minumnya itu kapan aja ya? Oke, 30 unit per hari ini cukup digunakan satu kali saja. Kapan digunakannya? Itu ketika pagi hari sebelum makan. Jadi sebelum beraktivitas atau sebelum makan, ya usahakan menggunakan insulin terlebih dahulu, baru kita bisa makan. Oke? Oke, ada yang ditanyakan lagi? Cukup Kak. Oke, kalau cukup, jika dirasa cukup, ada beberapa informasi yang harus disampaikan lagi. Jadi terkait penggunaan insulin ini ada efek sampingnya. Biasanya efek sampingnya itu gula darah kita turunnya itu drastis. Yang menyebabkan apa? Kita tuh pusing, kemudian kunang-kunang, lemas. Nah, tapi jangan khawatir, itu nggak semuanya bisa mendapatkan efek samping seperti itu. Tapi kita bisa mencegahnya nih kalau kita udah penggunaan insulin. Jadi bisa mengonsumsi makanan-makanan manis seperti permen atau biskuit, tapi jangan banyak-banyak ya, takutnya nanti gula darahnya naik lagi ya. Tapi jangan banyak-banyak, secukupnya aja. Kemudian penggunaan insulin ini harus dibarengi dengan menjaga pola makan juga ya, dikurangin juga makan makanan yang mengandung gula yang tinggi. Kan tadi gulanya tinggi ya, jadi harus dikurangin makan makanan yang gulanya tinggi ya. Jangan minum minuman gula tuh, minum minuman yang ada di warung itu jangan kalau bisa ya. Kemudian nanti harus dibarengi juga dengan olahraga minimal kakak juga kan masih muda ya, minimal 30 menit lah, 30 menit per hari kita dibarengi dengan olahraga. Oke? Oke, kalau sudah cukup, ada yang ditanyakan dulu? Cukup. Oke, kalau sudah cukup, ini ada kartu nama saya ya. Kartu nama saya, jika nanti kakak ragu untuk menggunakan insulin, kakak bisa hubungi saya aja ya. Nanti saya akan dengan bersedia membantu kakak ya. Kemudian ini ada form konseling ya, supaya konseling kita tercatat. Ini ada beberapa yang harus diisi dulu ya. Oke, boleh ditandatangani dulu sebagai bentuk bahwa kakak sudah melakukan konseling ya kepada apoteker. Di sini ya Kak? Ya, di sini. Udah Kak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya Kak. Ya, semoga bisa cepat sembuh dan tentunya bisa menggunakan insulin ini dengan baik dan juga rutin ya, sesuai dengan dosisnya ya. Semoga kakak sembuh. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Silakan.